Shalom, perkenalkan nama saya Valencia Deborah, jurusan manajemen di Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan memenuhi tugas besar 2 agama Kristen Protestan dengan tema kekristenan dan persatuan gereja-gereja atau isu okunisme. Okunisme itu adalah usaha gereja dalam mempersatukan keragaman gereja-gereja dunia. Okunisme sendiri terbentuk akibat dari beragamnya gereja Kristen yang bertujuan untuk perwujudan keesaan gereja. Dalam pelaksanaannya, banyak sekali hambatan menjalankan gerakan okunisme. Misalnya, perbedaan pandangan tentang bagaimana bentuk dari kesatuan yang dituju. Untuk tetap menjalankan fungsi sebenarnya dari gerakan okunisme, maka disinilah kita sebagai orang Kristen perlu bertindak dengan iman. Yang dimaksud perlu bertindak dengan iman itu apa sih? Bukan hanya mengandalkan iman semata, namun juga dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Dalam Alkitab Yakobus 2 ayat 14-16, perbuatan nyata seperti ikut serta dalam persatuan gereja-gereja dengan mengikuti kegiatan yang ada. Dengan demikian, nyatalah bertindak dengan iman. Situasi yang memprihatinkan dalam pelaksanaan kekristenan dan persatuan gereja-gereja, banyak sekali situasi-situasi memprihatinkan yang terjadi. Contohnya, ada sebagian kalangan tidak mengharapkan kesatuan fisik dan organisasional, sehingga mereka hanya menganggap sudah cukup untuk saling menghargai tanpa ada tindakan yang nyata. Mereka tidak ingin tergabung dalam persatuan gerakan gereja okunisme. Ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan, karena itu sama saja dengan iman tanpa perbuatan hasilnya akan sia-sia. Ajaran dan firman Tuhan mengenai iman yang bertindak dapat kita lihat dari sekilas balik perjalanan Abraham dalam Perjanjian Lama. Abraham beriman kepada Allah, itulah yang menjadikan Abraham sebagai bapa orang beriman, namun bukan hanya karena imannya yang teguh dan kuat kepada Allah Bapa, tetapi karena perbuatan-perbuatan nyata yang telah dilakukannya. Kejadian pasal ke-22 sampai dengan 19, di mana ketika Allah memerintahkan mempersembahkan Ishak, anak semata wayangnya, anak yang sudah lama dinanti-nanti oleh Abraham. Namun karena imannya Abraham tidak goyah untuk menuruti perintah Allah, dia bertindak atau berbuat sebagaimana firman Allah memerintahkan atasnya. Dia tidak hanya mengandalkan iman, namun juga pengharapan dan perbuatan, ajakan dan contoh untuk terlibat. Maka dari itu, kita yang hidup di zaman dimana semua sudah serba canggih, tetap harus bertindak sesuai iman. Janganlah iman menjadi mati karena tidak ada perbuatan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi tidak bisa kita lakukan. Apa saja contoh konkretnya? Dalam gerakan gereja okunisme diajarkan pada segala umat untuk tetap menjaga keesaan gereja, di mana pada keesaan terdapat dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Maka bersama-sama tidak memandang gereja apa yang didiami oleh orang itu, kita bersama-sama bekerja dengan tetap mengandalkan Allah Tritunggal adalah tujuan dari awal dan akhir, dan firman-Nya adalah pedoman. Demikian hasil presentasi saya yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.